Pendekatan seperti apa yang efektif dalam mengajarkan nilai-nilai sosial dan empati kepada anak-anak di era digital ini, Ibu Sukma? Silahkan. Iya, baik. Jadi itu tadi ya, kita harus pegang kuncinya dulu nih. Kuncinya adalah komunikasi dan juga bonding. Nah, ketika hal ini diterapkan sejak kecil, jadi kita akan mudah memberikan nasihat-nasihat atau ketika kita berbicara juga didengarkan anak gitu ya. Tetapi jika dua hal ini belum terjamah gitu, belum dekat dengan anak, itu akan sangat susah. Sehingga PR-nya dua ini harus diselesaikan dulu. Komunikasi dulu dan bonding harus kita pegang dulu. Nah, nantinya kita akan memberikan aturan yang berlaku untuk anak nih. Gimana anak untuk jam-jam waktu-waktu ngasih gadget gitu. Biasanya ada nih Bapak Ibu yang ngasih gadget hanya di hari Minggu saja, gitu ada. Tetapi ada juga yang ngasih waktu di satu hari 1 jam setelah pulang sekolah. Setelah itu harus mengaji gitu, ada juga gitu ya. Sehingga aturan-aturan itu dikomunikasikan kepada anak. Nah, ketika aturan itu dilanggar gitu ya, pasti kan anak ketika dikasih screen time pasti nanti dulu masih mau ini, habis itu rewel gitu kan. Nah, itu bisa dikomunikasikan lagi di lain waktu, sehingga jika komunikasi ini terjalin kuat, kita bisa mengkomunikasikannya di luar waktu makan bersama berdua aja nih, apalagi untuk anak laki-laki ya. Itu harus ibu dan anak terus kasih tahu, kemarin adik hari ini screen time-nya agak panjang loh, nggak sesuai dengan aturan yang kita sepakati kemarin gitu kan. Jadi aturan-aturan itu juga harus disepakati sama anak dulu. Ketika anak melanggar, nanti dikomunikasikan lagi, ini gimana, mau gimana, kok adik melanggar peraturan ini gitu. Nanti kalau besok minggu depan adik kayak gini lagi gitu, adik mau konsekuensi apa gitu. Jadi di situ juga diajarkan konsekuensinya. Jadi generasi alfa itu memang harus dikasih gitu ya, diberikan tantangan gitu, sehingga nanti kita bisa mengapresiasi ketika anak itu bisa melakukannya gitu. Jadi beri tantangan, aturan juga kepada generasi alfa ini, dan lakukan komunikasi gitu. Jadi bondingnya juga harus kuat ya, Ibu. Maaf Mbak gitu. Iya, benar. Gitu sih kira-kira hal itu, dua kunci itu harus dilakukan Bapak Ibu dulu, kemudian baru kasih aturan-aturan yang berlaku. Kemudian tadi untuk ini ya Mbak, sosialnya benar, empatinya? Iya, nilai-nilai sosial dan empati kepada anak-anak. Iya, jadi empatinya itu kita bisa juga ajarkan dengan membaca buku mungkin Mbak, gitu kan. Nah, itu diajarkan ketika membaca buku, nanti kita simpulkan, nah jadi ini seperti ini, kalau ini demikian gitu. Dan kita juga harus kasih ruang gitu kepada anak-anak ketika anak-anak menangis. Itu adalah salah satu pengenalan emosi juga, sehingga ketika dia menangis dia tahu kalau dirinya itu sedang sedih. Bukan menangis karena marah, ada juga ya gitu. Jadi kalau marah ya dikomunikasikan, itu dikenalkan juga. Sehingga waktu anak nangis itu jangan berhentiin, jangan nangis, enggak. Tapi kasih waktu, kasih ruang, ditanya, adik lagi sedih, lagi mau nangis, mau ditemenin apa mau mamah tinggal dulu gitu. Kalau misalnya ditinggal, ya kita tinggal, nanti berapa menit kita masuk lagi untuk ditanya. Kita main ini aja, tebak-tebakan gitu Mbak ya. Tadi nangis kenapa gitu. Misal anak belum mau bicara gitu, biasa kan setelah nangis kan kita nggak langsung buat membuka diri gitu kan. Nah itu bisa ditanya, kenapa nangis, ditebak aja. Tadi mecahin gelas, terus adik kaget, habis itu nangis takut dimarahin mama, bisa kayak gitu. Jadi kita main tebak-tebakan, kenapa tadi marah banting-banting ini gitu, karena nggak diturutin ya, mau lihat screen time, itu juga bisa gitu ya. Kemudian waktu-waktu kita keluar gitu ya, keluar di pariwisata, pasti ada suatu kejadian yang dilihat anak di depan mata. Nah itu bisa kita terangkan dari situ gitu, karena generasi alfa ini ketika melihat secara langsung dia akan cepat menangkap gitu ya. Dengan belajar demikian itu akan lebih mudah untuk diserap gitu oleh anak-anak gitu. Jadinya nggak harus nih kita kasih nasihat terus gitu kan, anak-anak akan bosen gitu. Sehingga anak-anak ini, generasi alfa, lebih mudah menyerap hal-hal yang menurut mereka menyenangkan gitu. Ada guru yang menyenangkan untuk mereka, pasti mereka akan lebih mendengarnya. Nah gitu. Jadi ketika komunikasi terjalin, anak bondingnya kuat, mereka senang dengan orang tuanya, nasihat apapun gitu ya akan didengar oleh anak dengan mudah ditangkap.
Gitu, Mbak. Baik, Ibu Sukma. Jadi memang benar ya, Bu, meluangkan waktu 15 hingga 30 menit ini agar nasihat kita atau pembicaraan kita tuh kepada anak didengar sama anaknya ini ya, Bu. Betul, efeknya panjang kan, efeknya Mbak? panjang sekali sampai bisa menerapkan nilai-nilai sosial dan juga Betul. mengajari mereka empati.